Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kalian simak baik-baik apa yang akan dijelaskan pada materi berikut. Baiklah, di sini Ibu akan jelaskan materi berikutnya, yaitu mengenai budidaya satwa harapan. Yang pertama yaitu jenis-jenis satwa harapan. Kemudian yang berikutnya yaitu sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Kemudian di sini jenis satwa harapan adalah merupakan jenis hewan yang memiliki potensi ekonomi untuk dibudidayakan. Ternak atau satwa harapan yang dipelihara mempunyai beberapa kelebihan, yaitu siklus hidup pendek, jarang terkena penyakit, murah harganya, mudah beradaptasi. Potensi ekonomi yang dimiliki satwa harapan dapat menjadi alternatif untuk mengisi waktu luang sekaligus sebagai alternatif penghasilan keluarga. Yang pertama di sini akan dijelaskan yaitu mengenai jenis-jenis satwa harapan, yaitu cacing tanah. Cacing dapat hidup jika tersedia oksigen, air, pakan, dan suhu yang cocok. Cacing tanah membuat lubang menembus ke dalam dan mencampur bagian bawah dengan bagian permukaan. Kotoran cacing tanah mengandung nitrogen, unsur hara penting bagi tanaman, sehingga struktur tanah menjadi baik. Selanjutnya yaitu jangkrik. Jangkrik ini dibudidayakan biasanya untuk pakan burung dan ikan. Menurut keyakinan, burung yang makan jangkrik dan rajin berkicau membuat arwana yang makan jangkrik tubuhnya menjadi lebih indah dan berkilau. Lebah madu. Di habitat alaminya, lebah membangun sarang di dahan atau cabang-cabang pohon besar. Sarang bagian atas untuk menyimpan madu dan bagian bawah untuk mengerami telur. Lebah madu banyak dipelihara masyarakat desa di sekitar hutan dengan menggunakan glodok dari batang kelapa atau randu. Hasil madu dan larva lebah, satu sisir sarang lebah dapat menyimpan madu 15-20 kg dan 3-4 kg lilin. Ulat sutra. Ulat sutra adalah salah satu serangga yang berukuran besar dan banyak ditemukan di hutan-hutan tropis dan subtropis. Merupakan hewan yang mengalami metamorfosis, termasuk hewan polyplotin, artinya hewan ini dapat hidup sepanjang tahun, dan termasuk serangga polyphagus yang dapat hidup pada 90 golongan tumbuhan yang bisa dimakan oleh larva. Yang berikutnya yaitu yang B, sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Sarana dan peralatan budidaya satwa harapan yang pertama yaitu bahan. Bahan ini yaitu bibit, pakan, obat-obatan, air, dan kandang. Yang pertama di sini akan dijelaskan mengenai bibit. Secara umum bibit yang dapat diperlukan untuk dibesarkan haruslah yang sehat. Pakan. Pakan ternak adalah semua bahan yang diberikan kepada ternak berupa campuran berbagai macam bahan organik dan anorganik untuk memenuhi kebutuhan zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Pakan harus mengandung nutrisi lengkap dengan komposisi yang seimbang. Nutrisi yang harus terkandung dalam pakan adalah energi, protein, mineral, vitamin, dan air. Pakan yang digunakan adalah pakan alami dan buatan. Pakan alami berasal dari lingkungan sekitar, contohnya tanaman, limbah organik rumah tangga, dan limbah organik dari lingkungan sekitar.
Pakan buatan dibuat dari berbagai campuran macam bahan baku hewani dan nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat dan jenis ternak yang mengkonsumsi pakan tersebut. Yang selanjutnya yaitu obat-obatan diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit. Air juga dapat digunakan untuk menjaga kelembapan udara sekitar kandang atau media hidup satwa harapan. Yang selanjutnya yaitu kandang. Kandang ternak adalah bangunan yang dapat digunakan untuk melindungi ternak dari pengaruh cuaca buruk seperti hujan, panas matahari, angin kencang, dan gangguan lain. Syarat minimal kandang ternak. Ternak dapat bergerak dengan nyaman di dalamnya. Kandang dapat menunjang produktivitas. Kandang memiliki sirkulasi udara yang lancar. Kandang mudah dibersihkan. Yang kelima yaitu kandang dapat melindungi ternak dari terik matahari, hujan, dan kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan ternak. Kandang dapat mempermudah pekerja dalam mengelola ternak. Kandang memiliki saluran pembuangan limbah yang layak dan tidak mengganggu lingkungan. Yang berikutnya yaitu alat. Tempat minum, tempat makan, timbangan, sprayer, pembersih kotoran. Teknik budidaya satwa harapan. Pemeliharaan kandang, pemilihan bibit, pola pemberian pakan, pencegahan hama penyakit. Pemeliharaan kandang. Kandang harus rutin dibersihkan untuk menjaga kelembapannya, minimal seminggu sekali untuk menghindari tumbuhnya jamur atau bakteri penyakit yang tidak diinginkan. Pemilihan bibit. Penampilan fisik ternak yang sehat, lincah, bentuk tubuh yang bagus, seimbang, dan tidak cacat adalah ciri-ciri calon bibit yang baik. Pemberian pakan. Pakan yang diberikan sesuai dengan jenis ternak, umur, dan produktivitas ternak. Pemberian pakan harus memperhatikan jumlah kebutuhan waktu pemberian dan cara pemberian pakan. Pencegahan hama dan penyakit. Dua jenis hama yang sering ditemui, hama yang berperan sebagai kompetitor dalam pakan seperti semut, kutu, dan lain sebagainya. Hama yang berperan sebagai predator seperti tikus, kadal, toke, ayam, dan bebek. Langkah mengantisipasi hama. Jagalah kebersihan lingkungan. Antisipasi semut dengan kapur semut. Antisipasi kadal, tikus dengan menutup kandang dengan baik. Antisipasi kutu tanah dengan fermentasi media cacing. Sekian dulu pembelajaran untuk hari ini. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas, kalian bisa bertanya langsung ke nomor Ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.